materi Cinta Rasul, Kisah Nabi Adam untuk kelas 1 SD. Adapun saya bekerja di SDS Kayu Ester dalam bawahan naungan Yayasan Minamas Plantation yang berada di daerah Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Terletak di ujung perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan keterbatasan fasilitas, kami mengusahakan untuk tetap melaksanakan sesuai dengan pembelajaran dan memenuhi keinginan siswa. Semoga dengan adanya pendidikan PPG yang dilaksanakan oleh IAIN Pontianak, mahasiswa seperti saya mendapatkan ilmu yang lebih dan bermanfaat juga untuk siswa-siswa kami dalam hal mutu pendidikan, baik itu nasional maupun internasional, yang akan diberikan kepada siswa dalam hal meningkatkan mutu pembelajaran, sehingga siswa-siswi nanti ke depannya akan mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa lebih dulu. Untuk memimpin doa, ibu minta kepada anak Febri. Silakan pimpin doanya, nak. Teman-teman, ada berdoa mulai. Ya, sebelum mulai lagi, melanjutkan ibu absen dulu. Kamila Nur Aini, ada? Ya, bagus. Nur Sofia, Aden Raihan, ada? Oke. Ahmad, Dila, Nurul Qalbi Raihana. Ya, berarti hadir semua ya. Ya, kita lanjutkan. Sebelum belajar, kalau anak ibu perhatikan laci-lacinya, sampahnya. Ayo kita siap belajar. Ya, kita sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, kemarin kita sudah belajar. Pelajaran minggu kemarin siapa yang ingat? Tangan-tangannya. Ya, Mila, pelajarannya apa kemarin? Tentang sholat. Bagus, pelajaran tentang sholat. Nah, tadi Kamila ini sudah mengingatkan pelajaran minggu lalu, yaitu tentang sholat. Siapa yang ingat? Sholat kita ada berapa? 5. Ada 5. Ayo Febri, apa saja 5 itu? Isya, maghrib, subuh, zuhur, asar. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Febri. Iya. Jadi kemarin kita belajar tentang sholat, anak-anak juga sudah tahu. Lanjut lagi pelajaran hari ini, kita pelajarannya adalah tentang kisah teladan Nabi Adam alaihissalam. Ya, kita perhatikan pelajaran hari ini. Tujuan pelajaran hari ini adalah setelah nanti anak ibu menonton video, menyimak pembelajaran dari ibu, anak-anak bisa menyimpulkan apa saja sikap terpuji dari keteladanan Nabi Adam dan bisa nanti menceritakan kembali menurut bahasa kalian apa saja kisah teladan dari Nabi Adam dan mengaitkan apa saja sikap terpuji dan kisah teladan Nabi Adam dalam kehidupan kalian sehari-hari. Selanjutnya, pernah nggak anak-anak ibu tahu cerita Nabi Adam? Siapa yang pernah tahu? Angkat tangannya. Siapa yang tahu? Ya, Dila. Apa ceritanya, Dila? Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Oh iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Dila. Lanjutnya ibu tanya, siapa yang
Adam? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, enggak ada. Makanya kita kalau tidak tahu nanti simak benar-benar ya pembelajaran Ibu, video dan PowerPoint yang ada di depan. Semoga Ibu harapkan setelah belajar nanti anak-anak Ibu bisa mengambil intisari dari pembelajaran dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kisah tentang Nabi Adam yang suka bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan kalian bisa mencontoh apabila melakukan kesalahan nanti cepat-cepat meminta ampun kepada Allah. Ya. Nanti garis besar pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan Ibu ajak melihat PowerPoint. Kemudian setelah melihat PowerPoint, kalian akan menonton video dan terakhir nanti akan ada diskusi. Kelompoknya seperti kemarin yang sudah Ibu bagi, ada 4 kelompok dan nanti bisa duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Supaya lebih konsentrasi, kalau Ibu bilang hai, kalian menjawab halo. Kalau Ibu bilang halo, kalian menjawab hai. Hai. Halo. Satu lagi supaya lebih konsentrasi. Kalian melakukan apa yang Ibu ucapkan dan apa yang Ibu lakukan. Perhatikan. Konsentrasi. Pegang dahi. Pegang dahi. Pegang dahinya. Pegang dahinya. Iya. Pelajaran hari ini adalah pelajaran 6, yaitu cinta Rasul. Kisah tentang keteladanan Nabi Adam. Coba lihat, amati. Ya, kisah Nabi Adam. Ya, perhatikan. Dan ceritanya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Kemudian Allah menciptakan Hawa menjadi teman. Allah mengajarkan Nabi Adam ilmu pengetahuan sehingga Adam menjadi makhluk pertama yang pandai. Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di surga. Kemudian tetapi Allah Ta'ala melarang Nabi Adam memakan satu buah, yaitu buah khuldi. Terus untuk lebih jelasnya, ya, adapun akhlak yang atau sifat terpuji dari Nabi Adam, bisa baca? Ayo, Jihan, bacakan akhlak terpuji. Iya, bagus. Berarti sikap yang terpuji itu ya. Selanjutnya guru minta Rani. Coba baca Rani. Iya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita tonton tayangan video tentang cerita Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat, jin, langit, dan bumi beserta isinya, Allah lalu menciptakan manusia yang bernama Nabi Adam alaihi salam. Namun, jin menolaknya. Dia berpikir dia lebih baik dari Nabi Adam alaihi salam karena terbuat dari api. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam hanya terbuat dari tanah liat kering. Dengan syarat mereka kekal abadi hingga hari kiamat dan berjanji akan terus membujuk Nabi Adam alaihi salam dan Hawa untuk melakukan hal yang dilarang Allah tersebut. Hingga akhirnya mereka tergoda dan memakan buah khuldi tersebut. Sudah kalian perhatikan tadi video dari PowerPoint dan
memohon maaf, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja memberi ampunan kepada Nabi Adam. Kenapa kita sebagai manusia biasa tidak bisa memaafkan kepada orang lain? Oke, siap? Sudah? Sekarang kelompok pertama silakan maju, bawa hasil kerja kelompoknya ke depan. Ditanya. Iya, bagus. Silakan duduk. Kelompok kedua. Saling memaafkan. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Kelompok ketiga. Ya, ayo. Cerita Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama. Ya, bagus. Tepuk tangan. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi setelah dari hasil diskusi, yang terbaik adalah kelompok pertama dan kelompok ketiga. Tepuk tangan dulu. Anak-anak, sebelum kita mengambil kesimpulan, Ibu akan menjelaskan atau mengulang pembelajaran tadi dari yang kalian diskusikan, lihat-lihat tayangan video serta tayangan PowerPoint. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit ya anak-anak supaya lebih jelas. Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Awalnya Allah Ta'ala seperti cerita tadi menciptakan apa? Malaikat, kemudian menciptakan iblis, dan kemudian menciptakan Nabi Adam atau manusia pertama. Malaikat diciptakan oleh Allah tadi sesuai dengan video, yaitu berupa dari cahaya. Kemudian iblis diciptakan oleh Allah Ta'ala dari api. Kemudian Nabi Adam atau manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tanah. Nah, selanjutnya kemudian tadi sudah dari tayangan, Nabi Adam diberikan pengetahuan atau akal oleh Allah Ta'ala yang kemudian memberikan kemuliaan oleh Nabi Adam, sehingga oleh Allah Ta'ala semua malaikat maupun iblis diminta tunduk kepada Nabi Adam. Tapi iblis ternyata menentang dan tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Iblis melanggar anjuran atau melanggar perintah oleh Allah Ta'ala. Kemudian iblis pun diusir dari surga. Karena iblis diusir dari surga, ceritanya tadi dari video, maka iblis pun jadi dendam. Dan sifat dendam itu anak-anak tidak baik. Karena sikap pendendam itu adalah hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala, termasuk sikap tercela. Kita lanjutkan ya anak-anak. Selanjutnya Nabi Adam ditempatkan oleh Allah Ta'ala di surga. Kemudian diciptakanlah manusia kedua, yaitu Hawa, yang menjadi istri dari Nabi Adam, termasuk sebagai teman Nabi Adam di dalam surga. Nabi Adam adalah manusia yang pandai, sehingga iblis yang telah bersumpah tadi terus-menerus menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk melanggar larangan dari Allah Ta'ala, yaitu tidak boleh memakan buah kuldi. Akhirnya setelah dirayu dan digoda oleh Adam, membujuk Hawa dan Adam untuk melanggar larangan Allah Ta'ala, akhirnya Nabi Adam tergoda sehingga Nabi Adam memakan buah kuldi. Jadi membuat Nabi Adam dan Hawa terusir dari surga. Begitu ya anak-anak. Kemudian apa yang selanjutnya terjadi setelah Nabi Adam dan Hawa terusir? Nabi Adam dan Hawa
langsung menyadari kesalahan yang mereka perbuat. Mereka setelah melanggar diturunkan oleh Allah Ta'ala ke bumi, kemudian mereka tidak henti-hentinya memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cerita Nabi Adam ini kita tahu sikap terpuji dari Nabi Adam adalah menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, yaitu melanggar larangan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu larangan memakan buah khuldi. Karena tergoda tadi, maka beliau memakan. Tapi mereka tetap sadar dan bertobat. Bertobat saja tidak cukup, tetapi mereka juga berjanji. Dalam bahasa Islam itu taubatan nasuha, berjanji tidak akan mengulangi lagi dengan kesungguhan hati. Tidak nanti, iya janji Bu, saya tidak akan lagi lari-lari, tapi kenyataannya lari-lari lagi, ya kan, hilang seperti itu kan. Tapi Nabi Adam tidak seperti itu sayang. Nabi Adam betul-betul berjanji, bersungguh-sungguh tidak akan lagi melakukan apa yang Allah Ta'ala larang. Seperti apapun juga Allah Ta'ala, misalnya tidak boleh seperti ini, Nabi Adam tidak pernah lagi. Itu yang dinamakan dengan tobat nasuha, bertobat dan berjanji bersungguh-sungguh di dalam hati. Selain itu juga apabila melakukan kesalahan kita juga mengucap istighfar yang biasa disebut dengan bacaannya Astaghfirullahaladzim. Paham Rehana? Paham Dilan? Kalau paham Ibu lanjutkan lagi ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari dari cerita Nabi Adam kita ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita tidak boleh mendendam yang pertama, karena mendendam itu adalah salah satu sifat tercela yang itu yang dicontohkan oleh iblis tadi. Dia dendam kepada Nabi Adam sehingga dia berjanji akan menggoda Nabi Adam supaya juga sama seperti dia, diusir dari surga. Nah, kita tidak boleh dendam. Apabila teman melakukan kesalahan, kita langsung memaafkan apabila dia minta maaf. Tanpa dia minta maaf pun kita harus tetap memaafkan. Begitu sifat anak yang bagus. Tapi kalau kita yang melakukan kesalahan, cepat-cepat juga kita meminta maaf. Jangan malu melakukan perbuatan yang baik seperti meminta maaf. Jangan malu kalau memang salah, ucapkan maaf kepada teman. Jangan ikut-ikut hati, oh gengsi lah, ya kan Ria? Ya ndak Rasid? Nah, jangan gengsi kalau minta maaf kepada teman. Kalau memang salah ya akui kalau kita itu bersalah. Minta maaflah kepada teman, peluk temannya. Kata orang, apabila kita berjabat tangan kepada teman meminta maaf, maka selama jabatan kita berjabat dengan teman itu, segitu juga dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Mau enggak? Kalau mau, jangan pernah mendendam dan jangan malu untuk meminta maaf. Kita lanjutkan. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari apabila kita bersalah kepada Allah Ta'ala, maka kita harus bertaubat kepada Allah dengan cara mengucap Astaghfirullahaladzim, ataupun juga berjanji di dalam hati tidak akan melakukan perbuatan itu lagi dengan bersungguh-sungguh. Mari kita lanjutkan. Setelah tadi ayo kita ambil kesimpulan. Silakan Jihan ambil kesimpulannya. Dari hasil kalian menonton video dan poin-poin, siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Angkat tangannya. Ya, Jihan. Apa saja simpulannya? Iya, betul, tepuk tangan dulu. Ya, sikap terpuji yang ada di pelajaran hari ini adalah suka bertaubat. Kesimpulannya adalah
Seperti dalam kisah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam melakukan kesalahan. Dia kemudian melakukan bertaubat. Bertaubat artinya mengakui kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa, Bu? Ya tadi sudah dijelaskan kan? Dengan cara yang paling mudah adalah mengucap istighfar, yaitu astagfirullahalazim. Kemudian tadi kita juga mengetahui kisah Nabi Adam saat melakukan kesalahan, yaitu melanggar larangan Allah Ta'ala berupa memakan apa? Buah kuldi. Ya, Allah Ta'ala melarang Nabi Adam memakan buah kuldi, tetapi Nabi Adam tetap memakan karena atas bujukan rayu setan sehingga beliau tergoda. Kemudian apa yang beliau lakukan? Yaitu meminta maaf, memohon maaf, bukan malah marah kepada Allah Ta'ala, tetapi mengakui kesalahan dengan cara bertaubat. Tapi bagaimana dengan kita dalam kelakuan sehari-hari? Ya tadi sudah dijelaskan. Dalam hal ini kesimpulan yang utama adalah kisah Nabi Adam itu mengingatkan kita apabila kita melakukan kesalahan, maka kita harus cepat-cepat bertaubat. Baik itu kepada Allah Ta'ala, dalam hal ini bertaubat, tetapi kalau kita sesama manusia, maka cepat-cepatlah kita memohon maaf. Tapi kalau ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, seperti tadi yang teman kalian tanyakan, maka yang kita lakukan adalah memaafkan. Itu adalah salah satu sifat terpuji dari kisah Nabi Adam alaihi salam. Semoga anak-anak ibu di sini bisa mengamalkan dan mengambil hikmah dari pelajaran kita hari ini, yaitu anak-anak ibu di sini adalah anak-anak yang suka bertobat dan juga mudah memaafkan kepada teman yang melakukan kesalahan, juga mudah untuk meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Sekarang karena sudah paham, Ibu akan melakukan evaluasi. Pertanyaan pertama, apa saja sikap terpuji yang ada dari cerita Nabi Adam? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Ya, bilang. Nabi Adam suka bertobat. Nabi Adam suka bertobat, tepuk tangan dulu. Benar. Kedua pertanyaannya adalah, jika berbuat salah, kita harus segera. Siapa yang mau tahu jawabannya? Angkat tangan. Ya, Alehana. Meminta maaf. Bagus, tepuk tangan dulu. Nih, di papan tulis ada pertanyaan. Lihat, dibaca. Berikut ini yang merupakan kisah Nabi Adam alaihissalam adalah A. Salah satu anaknya intar kepada Allah. B. Iblis menggoda Nabi Adam untuk makan buah kuldi. C. Kaumnya ditimpa angin topan. Siapa yang tahu jawabannya? Ya, Ahmad? B. Menggodanya untuk makan buah kuldi. Iya, bagus, tepuk tangan dulu. Tadi kan sudah Ibu tanyakan yang mengetahui sikap terpuji kisah Nabi Adam. Sekarang kira-kira anak-anak Ibu punya pengalaman enggak tentang sifat pemaafnya yang diambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam? Kira-kira di dalam keseharian anak-anak Ibu ada enggak pernah merasa bersalah atau teman yang menyakiti atau teman punya salah minta maaf? Ada enggak kira-kira yo? Apa yang dilakukan kalau misalnya ada temannya yang melakukan kesalahan, dan apa yang kalian lakukan apabila kalian melakukan kesalahan? Oke, Nurul Kolbi Raihana, kira-kira apa yang dilakukan ya? Langsung minta maaf, Bu. Kalau saya langsung maaf ke temannya, Bu. Saya langsung minta maaf, Bu. Kalau saya langsung maaf ke teman, Bu. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dari tanah Allah. Memerintahkan iblis dan malaikat tunduk kepada Nabi Adam, tapi iblis menentang sehingga diusir dari surga, sehingga iblis
sehari-hari adalah sikap bertaubat apabila melakukan kesalahan dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita harus segera minta maaf. Tapi semua anak-anak ibu paham tentang pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan mengadakan pengayaan. Pengayaannya yaitu berupa carilah gambar bagaimana menunjukkan sikap pemaaf. Karena kalian sudah belajar hari ini, semoga pelajaran yang hari ini ibu ajarkan bermanfaat untuk kalian. Jangan suka menjadi anak yang pendendam. Dari pelajaran hari ini, ibu harapkan anak-anak ibu bisa menjadi anak yang pemaaf, tidak mendendam di dalam hati, suka memberi maaf dan suka bertobat apabila melakukan kesalahan, seperti berbohong, meminta maaf lagi, meminta ampun kepada Allah. Dan pelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang praktek sholat dan kewajiban-kewajibannya, ya. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah.